Selamat sore pemirsa, sejumlah berita terbaru yang kini menjadi sorotan akan kami sajikan untuk Anda. Dalam Breaking News bersama saya, Devania Rahma, inilah berita selengkapnya. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan akan melantik Gubernur Papua Pegunungan dan Bangka Belitung pada hari ini, Kamis 17 April 2025. Presiden akan melantik Gubernur Papua Pegunungan dan Bangka Belitung hari ini, Kamis 17 April 2025. Adapun yang dilantik adalah sebagai berikut. John Tabo dan Ones Pahabel sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan. Hidayat dan Arsani Gubernur dan Wakil Gubernur Bangka Belitung. Yusuf menjelaskan, pelantikan dua gubernur itu akan dilaksanakan di Istana Negara pada pukul 14 waktu Indonesia Barat nantinya. Informasi penting disajikan secara kronologis lebih jauh. Yusuf mengatakan pelantikan itu merupakan bagian dari prosesor konstitusi dan membuat pemerintah daerah yang lebih baik. Demikian laporan Java TV melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, sebuah rumah di Jalan Kedung Rukem 4 nomor 53, Tegalsari, Surabaya terbakar hebat, Kamis 17 April 2025 dini hari. Dalam peristiwa itu, 2 orang tewas karena gagal keluar dari kebakaran. Sebuah rumah di Jalan Kedung Rukem 4 nomor 53 Tegalsari, Surabaya terbakar hebat, Kamis 17 April 2025 dini hari. Dalam peristiwa itu, 2 orang tewas karena gagal keluar dari kebakaran. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya Laksitarini mengatakan, kebakaran yang menimpa rumah 3 lantai itu terjadi sekitar pukul 1 pagi. Pihak pemadam kebakaran menerima informasi pada pukul 1:15 dan tiba di lokasi kebakaran pada pukul 1:21 waktu Indonesia Barat. Rumah 3 lantai itu dihuni oleh satu keluarga dengan 5 anggota. Mereka adalah Warsono, 69 tahun, Umi Suhana, 65 tahun, Suci Ramadan, 36 tahun, Hasan Basri, 32 tahun, dan Lukman, 24 tahun. 2 orang yang meninggal adalah Warsono dan Suci Ramadan. Sementara 3 lainnya berhasil kabur setelah lompat ke atap tetangga lewat lantai 2. Titik api diduga berada di lantai 1 yang juga menjadi toko kelontong. Saat kejadian, Warsono yang menderita sakit stroke berada di lantai 1. Diduga ia tidak mampu kabur dari kobaran api hingga ditemukan tewas. Jenazah kedua korban kebakaran itu lantas dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sementara, untuk penyebab pasti dari kebakaran masih diselidiki polisi. Demikian laporan Java Televisi melaporkan. Masih di Breaking News pemirsa, sebuah insiden tragis terjadi di Padusunan, Pariaman Timur, Kota Pariaman pada Rabu 16 April 2025 sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sebuah insiden tragis terjadi di Padusunan Pariaman Timur, Kota Pariaman pada Rabu 16 April 2025 sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Seorang pria berinisial R, 27 tahun, mengendarai mobil secara tidak terkendali, menabrak 2 orang, salah satunya ayah kandung R. Video ini viral di berbagai aplikasi media sosial. Akibat peristiwa nahas ini, ayah kandung R dilaporkan meninggal dunia di tempat kejadian. Sementara, satu korban lainnya, pengendara di sekitar lokasi, terpaksa menjalani perawatan di rumah sakit umum daerah. Informasi yang dihimpun dari warga sekitar lokasi bahwa saat insiden terjadi, R mengendarai mobil dengan tidak terkendali. Diduga R mengalami masa kambuh gangguan kondisi kejiwaannya.
Lebih lanjut, saksi menjelaskan rangkaian kejadian yang mengerikan tersebut. Dugaan kuat mengarah pada kondisi kejiwaannya, pelaku sebagai penyebab utama kecelakaan. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Pariaman, Ibtu Rio Ramadan, saat dikonfirmasi secara terpisah menyatakan bahwa pihaknya tengah melakukan penyelidikan mendalam terkait insiden ini. Ibtu Rio Ramadan juga meminta masyarakat untuk bersabar menanti informasi lebih lanjut. Demikian laporan Java TV melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, nilai tukar rupiah bertengger di 16.815 rupiah per dolar Amerika Serikat pada Kamis 17 April 2025 pagi. Nilai tukar rupiah bertengger di Rp16.815 per dolar AS pada Kamis 17 April 2025 pagi. Mata uang Garuda naik 21 poin atau plus 0,13%. Mata uang Asia bervariasi. Bat Thailand plus 0,08%. Won Korea Selatan minus 0,27%, yen Jepang melemah 0,28%, dan ringgit Malaysia melemah 0,10%. Sedangkan uang utama negara maju dibuka melemah. Pound sterling Inggris turun 0,15%, franc Swiss minus 0,3%, dan dolar Kanada turun 0,17%. Pengamat pasar keuangan Lukman Leong mengatakan, rupiah berpotensi menguat terhadap dolar AS, yang masih terus tertekan oleh kekhawatiran seputar tarif Trump. Hari ini, ia memperkirakan rupiah bergerak di rentang 16.750 hingga 16.850 per dolar AS. Demikian laporan Java TV melaporkan. Masih di Breaking News pemirsa, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan mengamankan 752 juta batang rokok ilegal sepanjang 2024 kemarin. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan mengamankan 752 juta batang rokok ilegal sepanjang 2024 kemarin. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani menyebut hal itu dihasilkan dari 20.000 penindakan yang dilakukan direktoratnya. Ia mengatakan, jika dibandingkan dengan 2023 dan 2022, angka penindakan itu turun. Pada 2022 dan 2023, angka penindakan mencapai 22.000 dengan jumlah yang diamankan. Pada 2023 mencapai 787 juta batang. Ia menambahkan peredaran rokok ilegal selama ini didominasi rokok polos tanpa pita cukai. Askolani menambahkan perang yang dilakukan lembaganya terhadap peredaran rokok ilegal belum berhenti. Pada triwulan tahun 2025, pihaknya bisa menindak 253 juta batang rokok. Perang dilakukan karena peredaran rokok ilegal berpotensi menggerus penerimaan negara. Bea dan Cukai sendiri menyebutkan penerimaan cukai hasil tembakau pada 2024 relatif cukup tinggi, mencapai 216 triliun rupiah, terutama dari penerimaan kepabeanan dan lain-lain. Terkait dengan rokok ilegal impor, dia menyebutkan yang menjadi sumber resiko tantangan rokok ilegal diantaranya berasal dari Vietnam. Tantangan lainnya, modus yang berubah dari tahun-tahun sebelumnya. Semula banyak pelaku peredaran rokok ilegal menggunakan truk. Namun, karena mudah diidentifikasi, kini beralih dengan mobil pribadi seperti Hiace, Alphard. Modus terkini melalui jasa pengiriman barang via pos maupun FedEx. Oleh karena itu, Bea dan Cukai benar-benar perang melawan peredaran rokok ilegal, terutama melalui e-commerce. Kendati demikian,
Pihaknya tetap konsisten menghadapi rokok ilegal. Bahkan, Bea dan Cukai juga melakukan shock terapi atau terapi kejut melalui kompor rokok ilegal setahun 3 kali dengan APH. Demikian laporan Java TV melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Saya Devania Rahma dan segenap tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore, terima kasih dan sampai jumpa.